Pemirsa, 20 oknum prajurit TNI ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus tewasnya Prada Luki Cepril Saputra Namo. Menurut Pangdam 9 Udayana, Majen TNI Piek Budiakto, proses hukum atas kematian Prada Luki Namo masih terus berlanjut dan akan dilakukan secara transparan. Seorang tentara, tolong saya mohon Bapak, tolong saya bersujud Bapak. Tolong Bapak, tolong mohon saya untuk keadilan Bapak. Tolong jangan ada kisah. Dengan suara yang bergetar, Sepriana Paulina Mirpe, ibunda almarhum Prada Luki, bersimpu di kaki Pangdam 9 Udayana, Majen TNI Piek Budiakto. Dirinya memohon kepada Pangdam agar para pelaku yang telah membunuh putranya dihukum sesuai dengan perbuatan mereka. Sepriana mengaku rela jika putranya gugur di medan pertempuran sebagai anggota TNI, namun dirinya sama sekali tidak rela kematiannya akibat dianiaya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya jadikan dia untuk TNI Bapak, dan perang saya boleh Bapak. Tapi ini di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Bapak, tolong. Saya mohon Bapak, dia masih punya adik 2 orang lagi. Bagi keluarga Prada Luki, kehadiran Pangdam 9 membawa setitik harapan bahwa kebenaran akan terungkap dan nama putranya akan bersih dari fitnah. Saya sakit hati kalau anak saya sebegitu baru dikatain hoak lagi. Saya mohon tolong jangan fitnah anak saya sudah meninggal Bapak. Saya hanya mencari keadilan. Mohon Bapak, jangan ada fitnah-fitnah lagi yang keji tentang anak saya. Saya mohon juga jangan pernah terjadi seperti ini, cukup anak saya saja. Menanggapi permintaan Ibu Prada Luki, Pangdam 9 Udayana Majen TNI Piek Budiakto mengatakan akan mengawal langsung proses hukum yang sedang berlangsung. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, buntut dari peristiwa ini 20 oknum prajurit TNI ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus tewasnya Prada Luki Cepril Saputra Namo. Menurut Pangdam 9 Udayana, Majen TNI Piek Budiakto, proses hukum atas kematian Prada Luki Namo masih terus berlanjut dan akan dilakukan secara transparan. Pangdam 9 Udayana, Majen TNI Piek Budiakto bertemu dengan orang tua Prada Luki Cepril Saputra Namo di asrama TNI Kuanino, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pangdam menyampaikan berdasarkan penyelidikan tim investigasi, jumlah tersangka yang sebelumnya 4 prajurit kini menjadi 20 prajurit TNI. Dari teritorial pembangunan 834 Wakanga Merenagekeo, Nusa Tenggara Timur, termasuk salah satunya seorang perwira TNI. Menurutnya, TNI akan memproses kasus ini secara transparan dan mengedepankan keadilan bagi Prada Luki Cepril Saputra Namo tanpa pandang bulu. Tim investigasi terus melakukan penyelidikan, semua tersangka telah ditahan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Seluruhnya 20 tersangka yang sudah ditahan dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan selanjutnya. Di antara 20 itu apakah ada perwira, Jenderal? Ada 1 orang perwira. Oke, boleh tahu inisialnya, Jenderal? Nanti oleh penyidik yang akan menyampaikan. Dan selanjutnya proses ini sedang berlangsung dan saya secepatnya akan melaporkan pada pimpinan. Diketahui kasus tewasnya Prada Luki Namo di tangan seniornya membuat keluarga terpukul, terlebih korban baru 2 bulan bertugas sebagai tentara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Kopda Basarsyah, penembak 3 polisi di perjudian sabung ayam di negara Batin, Waikanan, Lampung, divonis mati. Keluarga korban menganggap vonis tersebut telah sesuai dengan tindakan pelaku. Pengadilan Militer Otmil 104 Palembang menggelar persidangan putusan terdakwa Kopda Basarsyah dalam kasus penembakan 3 polisi di salah satu tempat sabung ayam di Lampung 17 Maret lalu. Dalam persidangan, terdakwa Kopda Basarsyah langsung dihadapkan kepada keluarga korban dan pengunjung sidang. Saat pembacaan vonis, terdakwa divonis pidana mati dengan pertimbangan hukum terdakwa terbukti bersalah
sebagaimana diatur pasal 338 Undang-Undang Darurat tentang Kepemilikan Senjata Api Ilegal dan dipecat dari Kesatuan TNI. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok, pidana mati. Mendengar vonis mati tersebut, keluarga korban sontak teriak histeris, tangis haru bahagia. Bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan auditor militer mengenai dakwaan satu primer, namun membuktikan dakwaan ke subsidiar, dakwaan ke satu subsidiar, kemudian dakwaan kedua terbukti, dakwaan ketiga terbukti. Dengan dalam ini majelis hakim mengambil kesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan ke satu primer sehingga harus dibebaskan, kemudian menjerat terdakwa dengan dakwaan ke satu subsidiar dan dakwaan kedua dan dakwaan ketiga dengan amar putusan memidana terdakwa dengan pidana pokok, pidana mati. Syukurlah Pak, syukurlah karena masih ada keadilan Pak, itu udah mendapat keadilan. Sebelumnya, Kopda Basarsyah menembak 3 polisi yang melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung 17 Maret lalu. Ketiga polisi tersebut yakni AKP Anumerta Lusianto, Aibda Anumerta Petrus Aprianto, dan Bribtu Anumerta Galib. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak menyalami Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Momen itu terjadi saat upacara gelar pasukan dan kehormatan militer di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Wapres Gibran yang baru tiba di lokasi upacara terlihat tidak mendatangi dan menyalami AHY yang berdiri bersama jajaran menteri lainnya seperti Pratikno, Muhaimin Iskandar, dan Zulkifli Hasan. AHY pun tampak hanya menatap Gibran yang melewatinya. Gibran justru langsung menghampiri dan menyalami Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kasau Marsekal TNI Muhammad Tony Haryono, dan Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak yang berada di jajaran tengah kursi VIP. Ini berbeda dengan perlakuan Presiden Prabowo Subianto saat tiba di lokasi upacara. Prabowo terlihat menyalami satu persatu tamu di barisan depan, mulai dari jajaran pemerintah, dari menteri termasuk AHY, para kepala staf TNI, serta para pejabat lainnya. Kejadian ini memicu tanda tanya. Apa dan mengapa Gibran tidak menyalami AHY di acara tersebut hingga memunculkan isu keretakan di antara keduanya? Pakar telematika Roy Suryo dan 8 orang lainnya meminta penundaan pemeriksaan ke Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Meski tim penyidik belum menetapkan tersangka, kasus tersebut sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pakar telematika Roy Suryo meminta pemeriksaan Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ditunda. Berdasarkan jadwal, saksi Sunarto yang merupakan YouTuber dan jurnalis Arif Nugroho seharusnya menjalani pemeriksaan hari ini. Kemudian Roy Suryo, Rizal Fadilah, dan Kurnia Tri Royani dijadwalkan pemeriksaan Selasa besok. Sedangkan Rustam Effendi dan Abraham Samad dijadwalkan diperiksa sebagai saksi Rabu lusa. Sementara pemeriksaan Nurdiansa Susilo dan Rismon Sianipar selaku saksi terlapor dijadwalkan Kamis mendatang. Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Hosinuddin, mengatakan kliennya beralasan ingin merayakan HUT ke-80 RI. Roy Suryo CS meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang setelah 17 Agustus 2025. Dari 9 ada 10 klien kami ya. Yang 9 ini meminta melakukan penjalanan ulang, termasuk Rismon Sianipar, kemudian Roy Suryo, Rizal Fadilah, Kurnia Tri Royani, kemudian ada Rustam Effendi, Michael Benjamin Sinaga, Nurdiansa Susilo, termasuk Sunarto dan Arif Nugroho. Kalau hari ini sebenarnya sedianya yang dipanggil adalah Arif Nugroho dan Sunarto. Sunarto panggilan yang lalu datang tapi pihak penyidik yang belum siap. Nah sekarang dipanggil lagi, justru Sunartonya yang memang minta penjadwalan ulang karena klien kami ada agenda berkaitan dengan perayaan 17 Agustus 2020.
Dalam kasus ini, tim penyidik Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka. Namun kasusnya sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Tri Julianti, Anyus melaporkan. Pakar telematika sekaligus terlapor Roy Suryo memastikan akan menghadiri pemanggilan Polda Metro Jaya pada 21 Agustus mendatang. Sementara pengacara Joko Widodo, Yakub Hasibuan, menyerahkan seluruhnya kepada penyidik Polda Metro Jaya. Tidak ada hal lain selain soal teknis ya, ini hanya soal teknis memundurkan jadwal saja, dan pasti kami hadir, pasti akan hadir ya. Dan itu kami juga menulis dalam surat itu alternatif untuk menunda ya, alternatif kami datang ini hari Kamis tanggal 21 Agustus ya, itu clear ya, supaya jelas dan supaya juga Polda penyiapannya juga bagus. Jadi saya kira kita saling menghormati, dan saya akan tetap datang ke Polda Metro ya gitu. Tidak kemudian Polda Metro harus datang ke tempat saya di Jogja gitu, enggak ya gitu. Saya menghormati daripada terlalu panjang. Kan saya kira kemarin Pak Jokowi juga sempat mundur dan malah sempat diperiksa di Solo gitu ya. Tapi ya udahlah, enggak apa, karena beliau waktu lagi agak sakit gitu, kami tapi karena saya sehat, insya Allah saya datang nanti pada pemeriksaan minggu depan yang mungkin sekitar tanggal 21. Itu aja Mas. Jadi ini benar-benar murni teknis soal jadwal dan soal karena kita lagi memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan kami mempercayai bahwa memang laporan tersebut berdasar dan telah memenuhi unsur. Nah, tapi kembali lagi karena ini kami sudah mempercayai proses hukum untuk berjalan dan meyakini bahwa para penyidik di Polda Metro Jaya juga sangat profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga kami tentunya harus menunggu walaupun ya tentunya kembali lagi sudah cukup lama menurut kami sendiri. Namun kami mengerti bahwa banyak sekali saksi yang harus diperiksa dan tentunya dalam proses ada yang melakukan penundaan dan sebagaimana yang tadi kita dengar juga bersama. Jadi itu adalah proses-proses yang memang harus dilewati. Jadi ya kami sifatnya masih menunggu dan mempercayai para penyidik di Polda Metro Jaya, Mas. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong mendatangi kantor Komisi Yudisial Jakarta pada Senin pagi. Lembong datang bersama tim kuasa hukumnya. Hari ini apa agendanya nih Pak Tom? Kedatangan Tom Lembong ke Komisi Yudisial untuk menjelaskan laporannya terkait dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara. Tom mengaku kehadirannya tidak hanya sebagai bentuk komitmen untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan, tetapi juga untuk mendorong adanya upaya perbaikan lembaga peradilan demi kebaikan bersama. Hadir pagi ini untuk menunjukkan komitmen saya, keseriusan saya, dan untuk menggugah nurani para anggota dan pejabat Komisi Yudisial ya, supaya bersama-sama kita bisa memanfaatkan momentum dari abolisi ini ya, untuk mendorong perbaikan yang dapat kita dorong, dan sayangkan kalau momentum ini tidak dimanfaatkan untuk kebaikan bersama ya. Ini peluang untuk membenahi